Roses are red, violets are blue. Be grateful, I say, and may Allah bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Public Speaking PR Asian 2026, yang saya hormati para panitia beserta jajaran Lomba Public Speaking PR Asian 2026 dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ikhlas sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Perkenalkan, saya Kalila Bastri Syabalder, dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Saat Penjaga Bumi Sedang Terluka di Lahan Basah Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih mengenal dan melihat kekayaan alam di Indonesia yang sering terabaikan dan sangat miris, yaitu lahan basah Indonesia. Pernahkah kita menyadari bahwa Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga iklim global? Ketika kita mendengar kata lahan basah, yang di pikiran kita hanya terbayang rawa, gambut, hutan yang terdapat genangan air di dalamnya. Tapi sebenarnya lebih dari itu, ada kekuatan luar biasa tersimpan di dalamnya. Lahan basah Indonesia merupakan tempat tersimpan karbon terbesar di dunia. Karbon tersebut bekerja secara diam-diam, menyerap emisi, menjaga suhu bumi, serta menahan laju perubahan iklim. Tetapi kondisi sekarang sangatlah ironis. Penjaga bumi itu sedang terluka dengan adanya pembukaan kanal, pembakaran hutan, eksploitasi yang berlebihan, serta alih fungsi lahan. Tanah yang dulu kita pikir basah sekarang mengering. Hutan yang dulu hijau sekarang abu gelap. Dan udara yang dulu segar sekarang penuh dengan asap. Kondisi seperti itu bukan cuma Indonesia yang terkena dampaknya, tetapi seluruh dunia yang ikut merasakan akibatnya. Demi kepentingan ekonomi jangka pendek, lahan-lahan dikeringkan melalui kanal buatan. Proses ini menjadi awal kerusakan besar. Lahan gambut yang kering mudah terbakar, bahkan api yang dapat merambat melalui bawah tanah tanpa terlihat. Kini, kita telah merasakan dampaknya. Seperti kejadian kebakaran hutan pada tahun 2015 yang menghasilkan jumlah emisi karbon yang sangat banyak, bahkan melampaui emisi harian negara maju. Kerusakan ini juga mengancam satwa langka. Seperti yang kita tahu bahwa spesies seperti orang hutan dan harimau Sumatera kini terancam punah. Lahan basah yang seharusnya menjadi rumah, tempat tinggal, dan ekosistem mereka perlahan menghilang. Jika ini terus terjadi, kita bukan cuma kehilangan lingkungan, tetapi kita dapat kehilangan keanekaragaman hayati yang sangat amat berharga. Menurut saya, lahan basah Indonesia adalah harga mati bagi iklim global. Karena jika lahan itu hilang, maka dunia akan kehilangan salah satu perisai iklim terpentingnya. Bayangkan, jika gambut terbakar, maka karbon yang tersimpan bertahun-tahun hilang begitu saja. Lalu bagaimana kalau rawa dan mangrove yang mustahil, pelindung alami dari banjir dan abrasi hilang begitu saja? Oleh karena itu, menjaga lahan bukan soal pilihan, tetapi keharusan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya menonton maupun melihat. Kita memiliki upaya melalui pemulihan program 3R, yaitu yang pertama, pembasahan gambut.
Pembasahan ini dilakukan untuk mengembalikan kelembapannya, yang disebut dengan proses rewetting. Yang kedua, ketika sudah kembali lembab, itu bisa ditanami oleh tanaman yang tidak mengganggu siklus air maupun ekosistem gambut. Proses itu disebut revegetasi. Yang ketiga, restorasi tidak hanya berhenti pada revegetasi maupun pemulihan ekologi, tapi tetap memikirkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Proses tersebut disebut revitalisasi. Dari program tersebut, kita dapat disimpulkan bahwa air harus dialirkan kembali ke lahan gambut agar fungsi alaminya pulih. Oleh karena itu, masyarakat juga harus ditingkatkan kesadarannya agar tidak lagi merusak lingkungan demi keuntungan sesaat. Pemerintah juga harus tegas melindungi kawasan gambut, rawa, dan mangrove dari pembukaan-pembukaan yang ilegal. Dunia usaha juga harus berhenti melihat alam hanya sebagai sumber keuntungan. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut peduli dengan penanaman pohon, menggunakan produk ramah lingkungan. Mungkin sekarang kita belum mempunyai kekuasaan, tetapi kita mempunyai ilmu, punya suara, dan punya kesadaran. Perubahan besar akan dimulai dari generasi yang berani, terutama berani peduli. Kita semua adalah generasi yang akan mewarisi bumi ini, maka jangan sampai kita mendapatkan warisan yang rusak. Mari ubah cara pandang kita bahwa lahan basah itu bukan lahan kosong. Justru itu adalah paru-paru bumi sebagai penyerapan karbon, penjaga keanekaragaman hayati, dan penjaga masa depan bumi dan seisinya. Saya Kalela Basri Syawalde mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.